ingin memulai sebuah dialog, acara bincang budaya yang membahas tentang sebuah buku yang menurut saya fenomenal, baru saja diluncurkan. Buku ini berjudul Abu Dotto, Perjuangan Tanpa Akhir. Nah, bersama saya sudah hadir orang tua kita, Bapak Dr. Haji Zaini Abdullah. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sekarang berada di Banda Aceh dan saya berterima kasih bisa berkomunikasi pada kesempatan yang baik dan siang hari ini. Selain Abu Dotto juga sudah bergabung dengan abang kita, Mohsa El Ramadan. Assalamualaikum Bang Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Mohsa El Ramadan, wartawan senior, guru jurnalistik, dan pemandu bakat jurnalis dari jurnalis-jurnalis muda di Aceh dan Sumatera Utara. Kenapa beliau hadir dalam forum ini? Karena melalui tangan beliaulah, melalui tangan Bang Ramadan inilah, buku yang berjudul Perjuangan Tanpa Akhir terwujud. Karena beliaulah yang menuliskan buku ini yang berisi tentang kisah perjalanan hidup dari Abu Dotto, orang tua kita sejak mulai masa kecil sampai ke masa sekarang ini. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan tayangan video singkat dari profil dari Abu Dotto, bagaimana beliau memulai perjalanannya, mulai bergerak dalam kegiatan sebagai aktivis dari Gerakan Aceh Merdeka, menjadi elit tertinggi di organisasi itu, menjabat Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan sampai ke menjadi Gubernur Provinsi Aceh periode 2012-2017. Ini sebuah perjalanan yang saya kira sangat hebat, dan tentu saja kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sih sebetulnya riwayat perjalanan ini. Tapi sebelum saya ke Abu Dotto, saya ingin ke penulisnya dulu. Abang Ramadan posisi di Sabang ya? Baik. Ya, sedang di Sabang. Jadi teknologi ini alhamdulillah kita dihubungkan. Saya berada di Cibubur, Gunung Putri, Bang Ramadan di Sabang, dan Abu di Banda Aceh. Baik Bang Ramadan, Abang ceritakan dulu sebetulnya berapa lama buku ini Abang siapkan, prosesnya seperti apa, dan apa yang menarik sebetulnya dari buku ini sehingga Abang merasa perlu menuliskan buku ini. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua pemirsa serambi.com. Buku ini sebenarnya 1 tahun sudah selesai, 1 tahun lebih ya. Kemudian draft yang sudah selesai itu kan saya serahkan ke Abu. Nah, Abu waktu itu memang ada rencana berangkat ke Swedia ya Abu waktu itu, sehingga terbawa oleh Abu, maka waktu sehingga sampai 5-6 bulan kalau nggak salah saya. Nah, kembali Abu dari sana baru kita garap kembali, gitu ya, sehingga proses dari pembuatan buku ini mencapai kira-kira hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun. Kemudian 2 tahun. Alasan kami memilih menulis Abu, banyak hal yang bisa kami dalami dan kami pelajari dari sosok Abu Dotto. Beliau ini adalah lelaki yang berbeda kalau menurut saya, karena ketangguhan dari jiwa dan keteguhan dari beliau ini yang mengunggah perasaan kami sebagai seorang penulis. Misalnya beliau adalah seorang pejuang, kemudian ulama, masa kecilnya itu sudah bersinggungan dengan konflik ya, sehingga tidak heran lagi kalau beliau kemudian memang punya jiwa patriot untuk bagaimana melepaskan Aceh dari ketertindasan Jakarta waktu itu ya.
Porsi terbesar buku ini, porsi terbesarnya adalah memang keberhasilan beliau selama memimpin gubernur. Ada tagline yang menarik dari beberapa orang yang sudah membaca buku Abu Dotto ini adalah mereka mengatakan jika kita melihat flyover, kemudian kita melihat Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian kita melihat Bank Aceh menjadi bank syariah dan melihat underpass, berarti kita teringat sosok Abu Dotto. Nah, ini menarik ini. Ya. Ini tagline ini saya dapat ketika buku sudah beredar ketika launching. Jadi ada beberapa orang mengatakan kita mengenang Abu Dotto itu nggak susah. Lihat flyover, lihat Masjid Raya, lihat Bank Syariah, Bank Aceh Syariah. Kemudian lihat lagi underpass. Bahkan satu lagi, sekolah anti korupsi. Itu saya katakan bahwa satu-satunya sekolah yang pertama di Indonesia itu Abu Dotto yang menggagas dan membangun sekolah anti korupsi. Oke. Itu yang menjadi pertimbangan khusus bagi kami. Nah, kemudian dari masa-masa kecil Abu itu banyak hal menarik. Kemudian ketika beliau menjadi seorang diplomat, ya di pergerakan dan segala macam. Nah, ini bisa menjadi legacy bagi generasi muda kelak. Bagaimana orang harus punya pendirian teguh untuk memperjuangkan daerahnya. Saya pikir itu. Bang, selama 2 tahun riset dan mengumpulkan bahan-bahan, tim ini punya hambatan tidak? Hambatan yang besar paling apa yang dihadapi oleh tim ini ketika merampungkan buku ini? Ada enggak? Atau barangkali tidak ada hambatan apa-apa? Ada sedikit. Kami tim kecilnya kan dari kantor berita Aceh ya. Ada beberapa jurnalis yang kita libatkan. Kendala cuma satu kalau menurut saya. Karena kami mengandalkan ingatan Abu Dotto, sementara sahabat-sahabat kecil beliau ini kan sudah nggak ada lagi. Sehingga banyak hal yang tidak tergali secara penuh masa-masa kecil dan masa-masa remaja beliau gitu. Nah, itu hambatannya tidak ada. Saya begitu kagum melihat Abu yang masih kuat ingatannya, sehingga ketika kami diskusi-diskusi memperbaiki draft-draft buku itu, Abu ingat ya tanggal berapa dan bagaimana tuh. Beliau tuh masih ingat. Itu luar biasa. Di usia beliau waktu itu masih 79 ya. Oh, ini masih dalam kepemimpinan masih gubernur waktu itu. Selesai proses ya, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh. Sudah selesai. Saya bangga justru dekat dengan beliau sudah selesai. Oke. Ya. Ada berapa banyak Bang yang tim buku ini? Yang menulis buku ini? Kita ada sekitar 10 orang ya. Kalau boleh saya sebut satu-satu, itu ada Bang Farul Mega juga. Bang Farul Mega, kemudian ada Bang Adrian ya. Ada Afiruddin Mahyudin. Kemudian ada ada Akhzari Bahrul dari kantor berita Aceh ini. Kemudian ada Ulfa, ada Resta, ada Nurnisa, ada Fatma, ada Rahmadana, dan ada Yayan Zamzami ya. Oh, lengkap rupanya ya. Lengkap. Ini kita menyebar. Iya ya. Ketika melakukan wawancara menggali sosok Abu itu kan kita menyebar ini ya. Kalau enggak mungkin enggak bisa terkejar ya. Jadi saya menulisnya bersama Mujahid Arazi dan editornya itu Maskur Abdullah, wartawan BBC London. Oh ya, alhamdulillah para senior semua nih. Mantap. Ya, Baik, Bang Ramadan, kita tinggalkan dulu sebentar. Saya sudah mendapat gambaran sedikit bagaimana buku ini proses ditulis. Lalu saya akan ke Abu, orang tua kita yang alhamdulillah sekarang pada usia 81. Ya, Bu. Lahir 1940 Abu ya. Ya, 1940. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar, Abu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, tentu Abu sudah membaca buku ini. Kira-kira
Apa komentar Abu tentang buku yang ditulis oleh Ramadan dan kawan-kawan tentang diri Abu ini? Apakah puas atau tidak puas atau ya seperti apa? Saya ingin tahu komentarnya dulu nih tentang produk buku ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang menarik menyangkut dengan cerita tentang perjalanan hidup dari pribadi saya. Dan ya dari masa awal, masa kecil-kecil sampai dengan beranjak dewasa dan di tengahnya, di antaranya. Banyak liku-liku ya antara kesedihan dan kegembiraan dan lain-lain ya. Tapi terutama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada terutama sekali para penulis daripada buku ini. Terutama sekali wartawan senior kita ya. Saudara Ramadan dengan kawan-kawannya ya, yang dari awal sebenarnya tidak mengetahui ya macam mana profil mereka ya, karena kenal begitu saja sebagai jurnalis ya. Tapi waktu launching daripada buku ini baru saya tahu bahwa ini rupanya paling senior ini, jurnalis yang paling senior ya. Jadi di situ saya merasa bangga betul ya. Dan saya lihat juga dalam tulisan beliau itu ternyata hal yang paling membuat sensitif ya. Kalau kita lihat ya, kita tidak melihat dari segala jurusan, tapi ini mengingat ini sejarah ya. Terutama sekali penulisan dalam masalah DOM dan sebagainya. Ini kan paling sensitif ya. Tapi karena ini fakta sejarah yang tidak boleh dihilangkan begitu saja, Saudara Ramadan berani menulis itu. Dan itu saya kira tidak salah. Tidak ada yang bisa menyalahkan yang demikian. Ya bukan? Ya. Kemudian menyangkut lagi dengan persoalan pribadi saya, tentunya di sana sini masih banyak kurang ya. Karena ya sejarah garis kecil ya atau garis besarnya boleh dikatakan bahwa sudah ada ya yang mencerminkan macam mana waktu kecil ya saya bertingkah, berperangai dan sebagainya. Dan ini juga saya kira bahwa ada sangkut pautnya dengan almarhum orang tua saya ya. Orang tua saya Tengku Abdullah Hanafiah ya. Dan kami punya saudara yang masih hidup sekarang 3 orang, laki-laki semua. Kami 5 sebenarnya ya. Yang 2-nya sudah meninggal. Satu perempuan, satu lagi laki-laki. Kami yang masih hidup 3. Jadi perjalanan hidup daripada orang tua saya yang awalnya menjadi guru agama ya, kemudian meletus konflik DITI. Ya, beliau terus beliau ikut ya. Di mana waktu itu saya sudah beranjak umur menuju ke umur SMP, SMA begitu ya. Sudah tahu betul ya. Jadi ini mungkin juga terlihat atau terfikir oleh saya. Yang ini suatu perjuangan yang disebabkan oleh karena ada hal sesuatu yang menyebabkan perjuangan konflik ini terjadi. Saya ingin terangkan sedikit ya, walaupun banyak, cukup banyak sampai sekarang banyak sekarang.
kita lihat di YouTube dan di lain tempat, banyak sekali cerita tentang Aceh. Ya. Aceh di masa kejayaan dulu, ya, sampai dengan Aceh di bawah percubaan penjajahan oleh Belanda. Ya. Sementara di daerah yang lain, sebelum Belanda itu sempat melangkahkan kakinya untuk mencoba menjajah Aceh, iaitu tahun 1873, di daerah lain di seluruh Indonesia itu sudah terjajah 350 tahun. Bayangkan, cukup lama. Ya. Jadi kemudian baru Belanda mencoba melangkahkan kakinya ke Aceh. Tapi bukan serta-merta bisa begitu saja. Ya. Perlawanan yang paling hebat diberikan oleh Kesultanan Aceh pada waktu itu. Sampai-sampai dengan panglima besarnya, itu Jeneral Kohoder, mati ditembak itu di Mesir Raya. Depan Mesir Raya. Ya. Di depan Mesir Raya. Ya. Jadi ini suatu fakta sejarah yang menyebabkan Indonesia sebenarnya ya lahirnya Indonesia itu sebenarnya oleh karena asal usulnya Aceh. Ya. Boleh kita katakan secara gamblang begitu. Tidak ada Aceh, tidak ada Indonesia. Indonesia, betul. Ya. Jangan kita mencoba membalikkan fakta sejarah. Memang pada waktu itu adalah bahwa pimpinan-pimpinan di Aceh yaitu ikut berdiri di belakang untuk bisa tegaknya ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan cerita ini ada di buku itu semua, Bu, ya? Ceritanya ada di buku, tapi banyak betul yang ketinggalan. Oke. Berarti yang lain. Ya, berarti ini masih akan ada rencana penerbitan penulisan buku yang baru, gitu Bang Ramadan barangkali ya. Baik, Abu. Kini saya ingin tahu, ini asal muasal munculnya ide atau gagasan untuk menuliskan buku ini dari mana? Dari Abu atau dari tim penulis atau bagaimana? Campur. Bercampur. Ya, bercampur. Ya. Jadi saya sebenarnya secara langsung tidak, ya, karena saya lagi memikirkan yang lain-lain persoalan. Kemudian, ya, atas saran-saran daripada teman-teman, ya, yang terutama sekali yang paling menjadi ingatan saya itu anjuran daripada Pak JK, ya, Pak Yusuf Kala. Yang beliau, Yusuf Kala pada waktu itu Wapres. Jadi berkali-kali beliau katakan waktu kami berjumpa, Pak Zaini, Pak Gub, ini mesti dibikin suatu buku. Kalau tidak ini sudah hilang. Ya. Dengan demikian saya menambah inspirasi untuk membuat sesuatu yang hanya bukan dalam masa jabatan saya. Ya, sebagai gubernur. Ya. Saya bilang, baiklah Pak, kalau begitu. Kita mulai dari awal. Seluruhnya sudah diketahui. Ya, figur tentang saya begitu. Ya. Saya kira tidak ada persoalan. Karena saya dari kecil itu sudah penderitaan yang banyak. Ya, walaupun sebentar saja misalnya, waktu saya tamat sekolah, Fakultas Kedokteran di USU tahun 1972 Maret. Itu saya sudah menjadi gubernur. Sudah menjadi dokter. Ya. Kemudian saya bekerja di daerah Aceh Timur, daerah Tamiang sekarang, Kabupaten Tamiang sebagai doktor di puskesmas atau rumah sakit bekas rumah sakit perkebunan 4 tahun. Ya. Kemudian saya sampai dengan tahun 1976, ya. Dari 76 sampai dengan pertengahan 77, saya mencoba untuk melanjutkan pendidikan di USU, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran di bidang ginekologi, ya, penyakit kandungan. Ya. Tapi sayangnya tidak sempat habis, tidak selesai.
Karena 7 bulan atau setahun boleh dikatakan. Kemudian datang panggilan. Ya, masa itu kan proklamasi Aceh Merdeka 1976. Saya mendapat panggilan. Kemudian saya sudah lama ikut sebenarnya dalam hal itu, ya. Macam mana kita ini, ya, untuk melanjutkan Aceh ini. Ya, perjuangannya banyak betul. Kita sudah banyak memberikan, ya. Tapi yang dikembalikan adalah feedback itu susah dibandingkan, ya. Malah kesedihan yang paling banyak. Ya, makanya saya terfikir betul juga kita harus memberitahukan kepada pimpinan, ya, yang menjadi sebagai pemerintah pusat lah begitu, ya, yang harus memberikan sedikit arti, ya, ataupun yang telah diberikan kepada dia oleh Aceh kepada Republik Indonesia. Tapi nampaknya tidak begitu hebat karena apa yang kita lihat lagi seperti yang ditulis oleh Pak Kala di sini bahwa Aceh ini seperti menjadi daerah yang hanya dieksploitasi, ya, oleh perusahaan-perusahaan BUMN, ya, Pertamina pada waktu itu, ya. Sementara sedikit saja yang ditinggalkan, dikembalikan di Aceh. Rakyat Aceh tetap miskin dan sebagainya. Itu yang tidak bagus, ya, harusnya. Jadi semuanya kalau misalnya pengayoman, ya, dari pimpinan pusat, ya, untuk mengingat Aceh ini yang telah banyak memberikan, ya, harusnya kembalikan sedikitlah, ya. Bukan tidak ada. Tapi ini kita lihat Aceh tetap dalam keadaan paling termiskin. Ya, atau nomor berapa, tidak tahu saya. Baik, Abu.